Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asoka Story. Di video kali ini gue akan membahas sejarah seragam tentara Nazi Jerman era Perang Dunia Kedua. Berbicara soal peperangan, kita tidak bisa lepas dari yang namanya pasukan. Dan berbicara tentang pasukan, kita pasti tidak bisa lepas dari yang namanya seragam dan senjata. Gitu kan. Di video kali ini gue akan membahas seragam tentara Jerman era Perang Dunia Kedua yang sangat stylish dan elegan pada zamannya. Seragam adalah suatu pakaian yang memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah pelindung dari cuaca ekstrim dan dari serangan peluru gitu kan. Contoh, helm. Helm zaman dulu digunakan untuk menangkis peluru yang menyasar ke kepala kita. Atau misalkan di salju gitu kan. Di salju kita memakai seragam yang tebal gitu kan. Pasukan maksudnya. Pasukan memakai seragam yang tebal gitu kan di salju. Fungsi seragam yang kedua adalah sebagai pembeda dari pasukan satu dengan pasukan yang lainnya. Contoh gitu kan, lu bayangin aja nih ada dua pasukan perang, seragamnya sama. Pasti di antara mereka pasti bingung lah. Dan pasti melukai temannya sendiri gitu kan. Karena sama sih. Seperti Jerman ketika menginvasi Rusia pada Perang Dunia Kedua. Dia menggunakan taktik memakai seragam Rusia. Tujuannya adalah untuk mengecoh orang-orang Rusia gitu kan. Jadi ketika dia memasuki perbatasan nih, sebelumnya mereka udah memakai tentara percis seperti tentara Rusia. Nah ketika memasuki Rusia dia tuh udah gampang banget lah. Jadi yang namanya baku hantam itu sangat minim gitu kan. Beda dengan misalkan gitu kan Jerman masuknya cuman pakai seragam dia sendiri. Pasti yang namanya peluru terus bom tuh pasti lah. Maksud gua baku hantamnya itu lebih gede gitu kan resikonya tuh. Lalu itu kan lebih minim dan lebih sulit dibaca musuh gitu kan. Padahal seragam tentara Jerman itu lebih stylish daripada seragam Uni Soviet dulu atau Rusia dulu pada Perang Dunia Kedua. Gimana motif seragamnya dan siapa desainer di balik seragam yang stylish dan elegan tersebut. Di sini gue akan bahas. Sebelum gue bahas seragamnya gitu kan, terus siapa desainernya, gue bahas dulu divisi-divisinya. Divisi tentara Jerman atau pasukan Jerman lebih tepatnya ada 7. Yang pertama adalah Wehrmacht. Wehrmacht adalah angkatan darat Jerman. Yang kedua adalah Kriegsmarine, yaitu angkatan laut Jerman. Yang ketiga adalah Luftwaffe atau angkatan udara Jerman. Yang keempat adalah Schutzstaffel atau pasukan khusus atau elit Jerman gitu kan. Pasukan kelima adalah pasukan Gestapo atau polisi rahasia Jerman. Pasukan keenam adalah Fallschirmjäger atau pasukan penerjun payung. Yang ketujuh adalah Hitlerjugend atau pasukan pemuda Hitler gitu kan. Sini gue sambil lihat biar gak bingung, biar gak salah juga. Pasti lu udah pada tahu lah, apalagi lu penikmat film-film gitu kan, film-film yang bertemakan Perang Dunia Kedua. Pasti di antara kita gitu kan sebagian ada yang heran lah. Kok bisa gitu kan baju se-stylish itu pada zaman itu. Bentar. Lihat aja di samping kiri gua tuh fotonya tuh. Yang pertama adalah Wehrmacht atau Angkatan Darat Jerman. Angkatan Darat Jerman itu berwarna hijau-hijau gelap. Hijau gelap, pasukannya itu memakai helm pelindung, terus ada ikat pinggang di tengahnya tuh, ada 4 kantong di kemejanya, terus ada sepatu bot sampai betis, tujuannya untuk perlindungan dan untuk memudahkan. Jadi si celananya itu dimasukin ke sepatu boot untuk memudahkan ketika berlari dan manuver gitu kan. Terus helmnya itu, for your info nih, helmnya itu bisa buat ngerebus makanan kayak misalkan wortel, terus kentang, sama bisa ngerebus air juga. Dan helm itu tahan peluru, cuman peluru sekali tembak maksud gue ya. Cuman senapan era Perang Dunia Kedua, bukan senapan zaman sekarang yang udah canggih, bukan. Jadi ketika satu kali tembak itu mental peluru, cuman 2-3 kali bolong juga tuh helm. Bahkan banyak youtuber Jerman tuh yang mereview tempat-tempat Perang Dunia Kedua ini beneran loh, masih ada helmnya tuh. Cuman ya udah pada usang, cuman bentukannya tuh masih mirip kayak yang digambar ini nih. Bentuknya tuh masih sama, jadi nggak penyok nggak apa, cuman karat doang. Itu membuktikan betapa kualitasnya gitu kan. Kualitasnya kuat banget itu. Ini ada 4 kantong nih, mungkin untuk memudahkan naruh sesuatu. Contoh misalkan naruh granat. Cuman sebenarnya ada tempat sendiri juga sih. Cuman ya mungkin mereka mikir ya kalau misalkan ketinggalan gitu kan dompet granatnya gitu atau dompet khusus catatannya ketinggalan, ya bisa diselipin lah di kantong ini kan, ada 4 kantongnya tuh.
Nah kalau untuk jenderalnya sendiri beda, dia nggak pakai helm. Ya dia mah seringnya di kantor, wajar lah. Dia cuman memakai topi kayak topi polisi zaman sekarang tuh. Mungkin topi polisi zaman sekarang tuh terinspirasi dari Jerman dulu, era Perang Dunia Kedua nih seragamnya tuh. Topinya bagus banget lah menurut gua. Terus dia lebih apa ya, lebih banyak emblem. Ya jelas aja lah. Kan pangkatnya beda gitu kan. Logo-logonya banyak banget. Sisanya mah sama aja sih. Oh iya, kadang-kadang di antara mereka juga ada yang memakai sapu tangan hitam. Ini menunjukkan betapa apa ya? Betapa rinci banget gitu loh yang ngedesain gitu loh. Sampai serinci itu gitu loh. Terus juga ini tuh buat menambah efek efek apa ya? Efek serem lah. Coba aja lu kalau lihat film-film dulu tuh biasanya kan polisi kan pakai jaket hitam terus pakai ini kalau polisi lagi nyamar gitu kan. Cuman itu cukup membuat orang segan loh. Apalagi kan orangnya tinggi gitu kan, tinggi pakai pakaian hitam, pakai sarung tangan hitam juga tuh. Segan loh orang tuh. Nah, itu menambah efek psikologis bagi musuh. Sampai segitunya ya Jerman. Yang kedua gue bahas Kriegsmarine atau Angkatan Laut Jerman. Angkatan Laut Jerman bentar. Angkatan Laut Jerman itu warnanya tuh biru muda. Biru muda, biru tua, kayak laut. Laut terdalam tuh kayak gitu tuh. Biru dongker lah. Kalau bahasa gue biru dongker. Mungkin kalau lu yang lebih paham, coba jelasin aja itu bahannya kayak gimana, terus biru apa gitu kan, barangkali ada istilah lain. Di sini lebih simple sama lebih apa ya, bentar. Lebih elegan bisa. Lebih elegan sama simple karena kantongnya cuma dua tuh. Ini asumsi gue pribadi, ya wajar aja kan angkatan laut kan. Angkatan laut pasti lah sekali dua kali kena air gitu kan. Kena air ya mereka mungkin mikir desainernya nih mikir kan biar lebih cepat kering lah. Lebih cepat kering ketika kena air, makanya tidak dibikin setebal dan sebanyak kantongnya gitu kan. Setebal dan serumit lah bahasanya gampang. Serumit Wehrmacht atau Angkatan Darat Jerman yang tadi pertama udah gue jelasin. Kalau Wehrmacht itu kan ada 4 kantongnya tuh. Jadi kalau Kriegsmarine ada 2 di bawah tuh. Terus, oh ya ini ada nih pembeda yang sangat mencolok nih. Jadi kerahnya tuh lebih panjang, bisa dilipat, bisa juga dikeatasin gitu kan. Kan biasanya suka dingin tuh di Eropa tuh. Nah, biasanya suka keatasin si kerahnya itu. Cuman ketika dilipat tetap nggak mengurangi estetikanya, tetap bagus gitu kan. Nah, untuk jenderalnya sendiri warnanya hitam. Terus juga biasanya banyak banyak emblem-emblem penghargaan gitu kan. Cuman kalau desainnya mah sama aja. Kantongnya 2 di bawah tuh. Mungkin untuk memudahkan ketika terkena air gitu kan, memudahkan mengeringkannya lah. Seperti itu. Seragam yang ketiga adalah Luftwaffe atau Angkatan Udara Jerman. Angkatan Udara Jerman itu menurutku lebih cakep ini. Lebih cakep daripada Angkatan Laut sama Angkatan Daratnya. Karena dia memakai dasi sama kemeja dalamnya tuh. Terus di luarnya tuh dibalut seragam. Yang seragamnya itu sekilas mirip kayak Angkatan Darat. Cuman warnanya beda. Warnanya beda sama kerahnya beda ya. Kerahnya kayak Angkatan Laut, kerahnya tuh bisa dilipat sama bisa bisa di ke atasin gitu kan. Mungkin biar nggak dingin kan, wajar tuh suka di pesawat kan dingin. Terus nggak banyak kantong, ini cuma 2. Kantongnya 2, terus si kerahnya bisa dilipat, bisa dikeatasin gitu kan, sama dalamannya ada kemeja putih sama dasi. Keren banget sih menurut gua. Kadang-kadang mereka juga mengenakan topi, ini topi kayak kayak polisi zaman sekarang tuh. Topi yang suka dipakai Führer mereka juga, atau Hitler tuh sering pakai topi kayak gitu. Yang keempat adalah Schutzstaffel, pasukan kesayangan Hitler, pasukan elit atau pasukan khusus Nazi Jerman. Ini lebih keren lagi nih. Warnanya hitam, lengan panjang gitu kan. Dalamnya ada kemeja putih sama dasi hitam. Terus juga ada ikat pinggangnya di luar. Ikat pinggangnya mirip mirip pramuka zaman dulu, bener dah. Zaman gue SD nih. Iya bener mirip dah. Nah terus si talinya tuh ada lagi, talinya di apa sih namanya nih?
di dada gitu kan, cuman ke samping, menambah kesan elegan, elegan sama serem ini. Biasanya kalau udah pangkatnya tinggi gitu kan, biasanya pakai topi-topi kayak polisi zaman sekarang. Warnanya hitam, keren banget sih. Celananya hitam, bajunya hitam, lengan panjang gitu kan. Sweet Sevel. Pokoknya lu kalau zaman dulu di Jerman nih, kalau ada seseorang gitu kan anak muda nih masuk Sweet Sevel, udah lah. Itu idola kaum hawa banget tuh. Soalnya pasukan elit, itu pasukan elit, pasukan yang dekat banget sama Hitler. Pasukan yang disayang juga tuh. Pasukan yang terkenal hebat gitu kan, disegani dan disayang Fahrernya. Seragam yang kelima adalah Gestapo. Gestapo adalah polisi rahasia Jerman yang bertugas menangkap buronan atau tawanan yang kabur gitu kan. Dan juga kaum-kaum yang tidak disukai Hitler. Contoh salah satunya adalah Yahud, bangsa Yahud. Gue sensor aja. Gestapo seragamnya lebih tebel ini. Seragamnya lebih tebel, terus mirip kayak mantel-mantel loh. Mantel-mantel di Korea juga kayak gini sih, sama aja. Bedanya kalau yang sekarang itu kan kerahnya tuh nggak bisa di apa sih, nggak bisa dikeatasin gitu kan. Kerahnya kayak kerah baju kemeja kalau zaman sekarang. Cuman kalau zaman dulu tuh kerahnya panjang, panjang ke dada ke samping. Dan ada kancingnya, kancingnya itu di samping. Mungkin biar nggak dingin tuh kalau bepergian gitu kan. Jadi angin tuh ke depan, nggak langsung masuk ke tengah, ke samping. Bahannya lebih tebel, terus ada sepatunya. Kalau yang masih pasukan itu memakai helm kayak helm angkatan darat. Kalau yang udah jenderal itu nggak pakai helm. Jadi pakainya topi-topi kayak polisi zaman sekarang. Warnanya tuh kadang-kadang hitam. Oh ya, mereka juga punya jaket. Jadi ada jaketnya juga tuh. Dan ciri khas mereka itu membawa anjing pelacak. Jadi pokoknya kalau ada anjing pelacak, terus ada orang yang memakai baju kayak di foto samping kiri gue ini, itu pasti pasukan Gestapo. Nah, kenapa kenapa pasukan Gestapo lebih tebel kelihatannya nih pakaiannya? Ya wajar aja lah. Kerjanya lebih berat, terus medannya juga lebih berat biasanya. Karena kan mereka menjaga ghetto tuh. Ghetto tuh suatu tempat yang gede, yang di situ tuh banyak kaum-kaum yang tidak disukai Hitler, di situ semua tuh dikumpulin. Biasanya mereka juga menjadi eksekutor, eksekutor orang-orang yang dibenci Hitler lah, kayak tawanan, terus orang-orang yang pokoknya yang menyimpang gitu kan, menyimpang dari ideologi Hitler. Mereka yang berantas nih, mereka yang nangkep, mereka juga yang mengeksekusi biasanya. Ditambah anjing pelacak juga tuh, udah lengkap banget tuh. Seragamnya bagus gitu kan, serem, terus senjatanya juga canggih pada masanya gitu kan. Ada anjing pelacak juga. Dia ada ikat pinggang di sampingnya, tapi ikat pinggangnya beda ini. Ikat pinggangnya kayak kotak gitu. Warnanya warna jaketnya hitam, terus warna seragamnya itu hijau, hijau tua. Sama kayak angkatan darat Jerman. Yang keenam adalah pasukan penerjun payung Hitler, atau bahasa Jermannya itu Faxinjäger. Oke, Faxinjäger ini atau pasukan penerjun payung ini pernah foto bersama sama Hitler. Udah di samping kiri gue fotonya tuh. Menurut gue kalau kalau dari segi penglihatan orang-orang awam ya kayak gue nih, ini paling ribet bener dah seragamnya tuh. Ikat pinggang gede banget tuh. Terus ada helm, helmnya lebih tebal. Terus si seragamnya tuh kayaknya double 3 deh. Gak tahu apa sekalian parasut kali di dalamnya ya. Oh enggak. Gua ngerti. Ini mereka pakai kemeja juga, terus pakai kayak jas hujan lah. Jas hujan juga sama mungkin banyak peralatan kali. Peralatan-peralatan kayak pisau, terus granat. Karena mereka kan suka nyangkut tuh. Begitu terjun payung nyangkut tuh biasanya tuh. Nah, mereka nyelip-nyelipin kayak begituannya di kemejanya tuh. Makanya kayak kayak apa sih ya? Kayak tebel banget tuh. Lu lihat foto di samping kiri gue tuh. Oh, kalau parasut beda lagi, mereka ada sendiri sih, kayak tas gitu parasutnya. Kalau baju luarnya tuh nggak banyak kantong sih, nggak ada. Oh, ada nih, bagian bawah aja dua.
di dekat lutut, di atas paha tuh ada dua. Helmnya tuh sama kayak angkatan darat, cuman beda warna aja sama beda corak. Celana sama baju beda warna. Sepatunya sama sepatunya. Menurut gue ini resiko paling tinggi sih ini. Karena mereka ketika terjun payung belum ketemu musuh aja bisa ada kemungkinan tewas mereka. Apalagi ketika terjun payung terus langsung hadapin musuh. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah pasukan pemuda Hitler, atau disebutnya di sananya itu di Jermannya Hitlerjugend-Waffen, organisasi pemuda Hitler. Seragamnya mereka itu kayak seragam pramuka, percis banget lah. Warna coklat tuh. Kemeja coklat, celana juga coklat gelap, dasinya juga sama banget. Sama banget kayak, lu pasti pernah kan pramuka lah. Cuman beda warna aja tuh. Dasinya tuh kayak kain gitu kan, kain dikalungin ke sini terus diselipin kayak cangkolan gitu kan. Percis banget tuh. Terus ada ikat, kayak ikat pinggang gitu kan, cuman tipis ke samping ini nih, dada. Jadi mereka itu adalah organisasi yang dibentuk tahun 1930-an agar mereka itu didoktrin, agar mereka itu mirip sekali pemikirannya seperti Hitler gitu kan. Dan mereka nantinya dijadikan tentara Hitler. Di antara mereka itu ada yang umur 10 tahun, tuh ada yang 12 tahun, ada yang 11 tahun. Pokoknya di bawah 17 tahun masuknya ke sini nih. Hitlerjugend-Waffen. Nah, kenapa mereka disebut pasukan? Padahal itu cuma organisasi dan isinya bocil-bocil gitu kan. Cuma anak kecil. Jangan sangka loh, pada akhir-akhir Perang Dunia Kedua mereka itu sangat loyal kepada Hitler. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang melawan orang tuanya. Jadi kalau mereka diperintah orang tuanya nih suruh apa gitu kan, mereka bisa nolak. Cuman kalau mereka disuruh Hitler, mereka nggak bakal nolak 100%. Karena otak mereka sudah dicuci. Karena otak mereka sudah dicuci dan sudah didoktrin oleh Hitler dan jenderal-jenderal Nazinya. Jadi kalau mereka disuruh Hitler pasti taat. Tapi kalau disuruh sama orang tuanya belum tentu taat mereka. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang tewas ketika menghadapi Uni Soviet yang sudah memasuki Berlin, ibu kota Jerman. Jadi Uni Soviet udah masuk Berlin nih. Udah deket banget sama bunkernya Hitler nih. Nah, yang maju itu bukan tentara Jerman karena udah pada habis waktu itu. Yang maju tuh mereka nih. Hitlerjugend-Waffen yang maju tuh. Jadi anak-anak 10 tahun tuh nggak main-main tuh, mereka ada yang ngendarain tank, terus ada yang megang granat, ada yang megang senapan. Uni Soviet pun banyak yang tertipu, kan bocah-bocah kecil banget. Tampang polos cuman udah pada bisa ngendarain tank, udah pada bisa ngelempar granat. Coba aja lu bayangin nih, lu lihat bocah 10 tahun pasti ngeremehin kan? Apaan sih lu bocah? Enggak lah. Saking semangatnya tadi gue lupa nih, desainer dari seragam Jerman era Perang Dunia Kedua adalah Hugo Boss. Pertama Hugo Boss nih, sekaligus pertama Hugo Boss selaku pemilik dari brand ternama di Jerman, dan dia pun digandeng oleh Hitler agar membuat seragam-seragam tentara Jerman pada saat itu. Desainernya pertama tadi Hugo Boss, terus yang kedua adalah Joseph Goebbels. Joseph Goebbels adalah seorang menteri propaganda Jerman era Perang Dunia Kedua. Sekaligus dia adalah orang kepercayaan Adolf Hitler. Yang ketiga desainernya adalah sang paharnya sendiri atau Adolf Hitler. Nah, 3 orang ini juga nggak main-main nih. Adolf Hitler itu kan dulunya kan seniman. Ya lu tahu sendiri pasti kalau seniman tuh banyak imajinasinya gitu kan. Joseph Goebbels seorang yang pandai berorasi gitu kan. Seorang politikus sekaligus menteri propaganda Nazi. Ya pasti dia juga bukan orang sembarangan, ini orang cerdas juga sama kan. Hugo Boss mah udah nggak aneh lah. Apalagi dia produsen pakaian ternama di Jerman gitu kan. Pasti dia udah hafal banget lah. Gimana desain yang bagus, gimana desain yang sesuai.